471 riset pasar, ujian kerajaan Heaven Abyss 3. Sayangnya, kubus evolusi masih perlu terus bertransformasi. Kalau dipikir-pikir seperti ini, setelah dia menghabiskan semua sumber dayanya, hal pertama yang akan dia lakukan adalah mencoba untuk mencapai peringkat raja. Ketika dia masuk 10 besar, dia bisa mendapatkan sejumlah sumber daya dan juga melelang sejumlah item untuk berevolusi. Lelang itu pasti akan memakan waktu, dan dia tidak akan memiliki cukup kristal spiritual selama waktu itu. Kebetulan saja dia tidak perlu berkultivasi. Dia bisa pergi dan mencari area yang terhubung dengan kubus evolusi dan melihat apa yang ada di sana. Setelah membuat rencana, Lu Yuan meninggalkan rumah lelang dengan puas. Hanya 3 jam telah berlalu. Jika Lu Yuan ingin terus berkultivasi, dia harus menunggu beberapa saat. Dia bertanya-tanya apakah dia harus kembali dan tidur saja. Tidak, itu tidak benar. Saat ini dia memiliki Cosmic Wanderer, jadi dia bisa menggunakannya untuk pergi ke tempat yang cocok dan melawan binatang buas. Mungkin dia bisa mendapatkan item yang bagus. Ngomong-ngomong, sepertinya dia sudah lama tidak keluar ke alam liar sejak dia meninggalkan reruntuhan mekanis air. Lagi pula, dengan sumber daya yang cukup, dia tidak perlu khawatir tentang hal-hal ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah berkultivasi dengan benar. Karena itu masalahnya, sudah waktunya baginya untuk pergi keluar. Dengan kekuatannya saat ini, dia bisa berburu binatang buas tingkat raja. Aku bertanya-tanya di mana ada binatang buas tingkat raja. Tepat saat Lu Yuan berpikir, dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan kristal komunikasinya. Cahaya putih menyala di kristal komunikasi. Lu Yuan mengangkatnya dan wajah cantiknya muncul di kristal komunikasi setiap malam. Lu Yuan tersenyum dan berkata, "Yeye, apakah kamu baru saja memasuki tanah asal?" Yeye tidak membalas pesan Lu Yuan sebelumnya. Dia baru saja menelepon Lu Yuan sekarang. Yeye mengangguk sedikit, lalu matanya berkedip. Dia menatap Lu Yuan dan berkata dengan lembut, "Aku akan menerobos ke negara raja pertempuran hari ini. Setelah menerobos ke negara raja pertempuran, aku butuh seseorang untuk membantuku dengan sesuatu. Apakah kamu bersedia membantuku?" Lu Yuan terkejut. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Yeye meminta bantuannya. Dia tersenyum dan berkata, "Tentu saja, apa maksudmu?" Ekspresi Yeye sedikit aneh, dan telinga kucing hitamnya sedikit bergetar. Suaranya bahkan lebih lembut dari sebelumnya saat dia berkata, "Setelah menerobos ke tahap raja pertempuran, anggota keluarga kerajaan Heaven Abyss kita akan menjalani ujian. Semakin hebat penampilanmu selama ujian, semakin banyak perhatian yang akan kau terima di masa depan." Ujian keluarga kerajaan Heaven Abyss menguji kultivasi dan bakat seseorang serta hubungan interpersonal seseorang, jadi seseorang dapat meminta bantuan teman. "Aku ingin meminta bantuanmu." Yeye menyelesaikan kata-katanya dalam satu tarikan napas dan menatap Lu Yuan. "Ujian?" Lu Yuan tertegun. "Di mana ujiannya? Jika itu di bintang dunia bawah surgawi, aku tidak akan bisa pergi." Senyum tipis muncul di wajah Yeye. "Di tanah asal, lokasi setiap ujian berada di tanah asal, dan itu dipilih secara pribadi oleh leluhur kita." Tapi, Yeye melirik Lu Yuan dan berkata, "Setiap ujian akan sangat sulit. Jika kau tidak berhati-hati, kau mungkin mati." Tentu saja, mati di tanah asal bukanlah kematian yang sebenarnya. Hanya saja mereka tidak akan bisa memasuki tanah asal untuk jangka waktu yang lama. Ini sudah merupakan kerugian yang sangat besar. Yeye melirik Lu Yuan, matanya yang vertikal berkedip-kedip sambil menunggu jawaban Lu Yuan. Lu Yuan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat betapa malunya Yeye. "Menurutmu aku ini siapa? Tidakkah kau tahu seberapa kuatnya aku? Jangan khawatir, dengan aku di sini, kau pasti akan lulus ujian." Ketika Yeye mendengar ini, senyum tipis muncul di wajahnya. Ya, dia menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. 472 Pegunungan Naga Iblis 1. "Ngomong-ngomong, kapan ujian yang kau sebutkan dimulai?" tanya Lu Yuan. Yeye berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku harus menunggu sampai aku menembus level raja pertempuran dan menuliskan gen transenden baru. Itu seharusnya sekitar sebulan dari awal." Lu Yuan memikirkannya. Dia masih di tanah asal saat itu, jadi dia mengangguk dan berkata, "Baiklah, beritahu aku saja kalau sudah waktunya." "Ya," Yeye mengangguk. Setelah itu, dia mematikan komunikasi dan berkata bahwa dia akan berkultivasi.
Lu Yuan memikirkannya dan memutuskan untuk mengikuti rencana yang sama seperti sebelumnya, pergi ke hutan belantara untuk melihat situasinya. Dia telah kembali ke kota Maple Merah dan menyewa kamar di sana. Dia meninggalkan koordinat spasial di kamar itu sehingga dia bisa kembali kapan saja. Kemudian, Lu Yuan mengeluarkan kristal komunikasinya dan menghubungi Si Tingsui. Cahaya putih berkedip, dan sesaat kemudian, wajah cantik Si Tingsui muncul di kristal komunikasi. Wajahnya dipenuhi keringat, dan dia mungkin sedang berkultivasi. Ada apa? Wajah cantik Si Tingsui tampak dingin saat dia bertanya. Lu Yuan tersenyum. Aku berencana untuk pergi ke alam liar untuk berburu binatang buas dan mencari sumber daya. Apakah ada tempat yang lebih cocok? Ngomong-ngomong, apakah kalian pergi berburu binatang buas? Tentu saja, kami tidak bergantung pada keluarga kami untuk semua sumber daya kami. Kami harus mengumpulkan sebagian besar sumber daya yang dibutuhkan sendiri. Pada saat ini, Rebecca juga datang, matanya yang besar berkilat karena penasaran. Ah Yuan, apakah kamu juga kekurangan sumber daya? Aku bahkan belum melihatmu pergi ke alam liar. Lu Yuan tersenyum dan berkata, aku memang kekurangan sumber daya akhir-akhir ini. Aku berencana untuk jalan-jalan. Dengan kekuatanmu saat ini, bagaimana kamu akan menghadapi kaisar pertempuran? Si Tingsui bertanya setelah berpikir sejenak. Lu Yuan tersenyum. 2 hari yang lalu, aku pergi untuk menghadapi fenomena mutasi. Lawanku adalah kaisar pertempuran. Berita ini mungkin akan menyebar cepat atau lambat, jadi Lu Yuan tidak menyembunyikannya. Mendengar perkataan Lu Yuan, Si Tingsui dan Rebecca terdiam. Mesum, Si Tingsui mengucapkan kata itu dengan enteng. Lu Yuan tampak polos, bagaimana mungkin aku mesum? Ice Cube, jangan bicara omong kosong. Aku tidak mesum padamu. Si Tingsui melotot marah ke arah Lu Yuan dan tidak menjawab. Dia berkata, kalau begitu, kamu bisa pergi ke pegunungan naga iblis untuk melihat-lihat. Ada banyak binatang buas tipe naga di sana. Ada banyak raja binatang buas dan kaisar binatang buas, dan bahkan naga iblis setingkat kaisar binatang buas. Namun, binatang buas di sana sangat kuat. Banyak garis keturunan binatang buas naga iblis adalah tingkat kaisar atau bahkan tingkat penguasa. Bahkan jika mereka hanya raja binatang buas, kekuatan mereka jauh melampaui rekan-rekan mereka. Jadi itu cukup berbahaya. Tidak hanya itu, tetapi kita manusia dari bintang kiamat bukanlah satu-satunya yang pergi ke daerah itu. Ada juga raja pertempuran dan bahkan kaisar pertempuran di daerah itu, seperti kobold tulang darah dan orang-orang Kaman. Kamu sangat terkenal sekarang, dan kamu mungkin menjadi sasaran mereka, terutama pria berkepala anjing tulang darah. Aku yakin mereka masih ingat apa yang terjadi di bintang urat es. Mendengar ini, Lu Yuan menyipitkan matanya dan tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Hanya beberapa orang berkepala anjing. Si Tingsui mengangguk sedikit. Dia juga tahu bahwa Lu Yuan memiliki keterampilan tempur tipe spasial yang kuat, jadi dia tidak terlalu khawatir. Dia hanya ingin mengingatkannya. Pada saat ini, Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, ngomong-ngomong, tidak bisakah mereka yang berada di atas alam raja tempur pergi ke tingkat atas tanah asal? Mengapa masih banyak raja tempur dan kaisar tempur yang belum pergi? Si Tingsui melirik Lu Yuan dan berkata, lebih berbahaya lagi di tingkat atas tanah sumber asal. Jika kamu mati, kamu akan benar-benar mati. Tentu saja, tidak semua orang sering pergi ke sana. Ketika Lu Yuan mendengar ini, dia memikirkan dirinya sendiri. Tampaknya dia juga ingin sedikit meningkatkan diri sebelum pergi ke sana. Dia mengangguk menyadari. Begitu, di mana pegunungan naga iblis? Aku akan pergi melihatnya, di tenggara kota Maple Merah. Sekitar 80 juta kem jauhnya. Kata si Tingsui acuh tak acuh. Oh, Lu Yuan sedikit terkejut. Agak jauh. Daerah tempat berkumpulnya para binatang buas yang kuat ini cukup jauh. Ada banyak tempat di seluruh benua awan putih yang bahkan kaisar pertempuran pun belum pernah kunjungi. Si Tingsui tidak peduli. Lu Yuan mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Jika tidak ada yang lain, kita akan mulai berkultivasi, kata si Tingsui acuh tak acuh. Aku baik-baik saja sekarang. Lu Yuan tersenyum. Si Tingsui memutus komunikasi dengan keras. Lu Yuan tidak berdaya. Es batu ini masih memiliki temperamen yang buruk. 8.000 km. Lu Yuan menyipitkan matanya dan menggunakan pengembara kosmik berbintang dengan sekuat tenaga. Di rumah sewaan, tidak ada yang melihat bahwa energi roh Lu Yuan melonjak.
Di depannya, ruang terkoyak, membentuk celah ruang kecil. Lu Yuan melangkah ke celah ruang itu. Di padang rumput yang luas, ruang berfluktuasi dan kemudian terkoyak, memperlihatkan celah spasial. Sebuah kekuatan yang kuat muncul, dan kawanan banteng barbar yang sangat besar di sekitarnya tampaknya merasakan bahaya. Mereka buru-buru melarikan diri dari tempat asal mereka dengan geraman rendah. Lu Yuan berjalan keluar, dan celah ruang di belakangnya perlahan menutup. Dia melihat sekeliling. Dia tidak yakin di mana dia berada, tetapi dia masih bisa mengerti bahwa dia berada sekitar 10 juta kilometer jauhnya. Kekuatan spiritual Lu Yuan hampir habis setelah menggunakan pengembara kosmik berbintang dengan sekuat tenaga. Setelah menyerap kristal roh level 7, kekuatan spiritualnya pulih. Retakan ruang lain muncul di depan Lu Yuan dan dia masuk. Tidak lama setelah retakan spasial perlahan menutup, beberapa elf laki-laki datang dengan ekspresi waspada di wajah mereka. 473 Pegunungan Naga Iblis 2. Setelah memastikan tidak ada apa-apa di sekitar mereka, mereka saling memandang dengan ekspresi ragu. Apa yang terjadi tadi? Bagaimana bisa ada aura sekuat itu di sini? Aku bisa merasakan aura itu. Itu pasti raja pertempuran, kan? Kenapa dia tiba-tiba menghilang? Para elf itu semua bingung, lalu mereka melanjutkan berburu binatang buas. Setelah menggunakan pengembara kosmik 8 kali, Lu Yuan muncul di depan pegunungan yang sangat besar. Dia terbang ke udara dan mengamati pegunungan besar di depan. Puncak-puncak pegunungan ini umumnya lebih dari 10.000 meter tingginya, dan beberapa puncak yang sangat besar bahkan lebih dari 100.000 meter tingginya. Puncak-puncak gunung yang besar ini saling terhubung, membentuk pegunungan yang luas dan tak terbatas. Raungan. Sebuah raungan terdengar. Lu Yuan mengangkat kepalanya dan melihat dua naga iblis besar berwarna hitam pekat dengan sayap dan panjang tubuh sekitar 70 hingga 80 meter terbang melintasi langit di pegunungan di kejauhan. Aura mereka yang kuat melonjak dan pohon-pohon besar di pegunungan bergetar. Dua naga iblis besar itu meraung dan terbang ke puncak gunung yang tingginya 70.000 hingga 80.000 meter, menghilang. Lu Yuan menyipitkan matanya sedikit. Naga iblis yang terbang melewati langit semuanya adalah tingkat raja, tetapi mereka jauh lebih kuat dari binatang buas tingkat raja biasa. Mereka adalah binatang buas dengan garis keturunan yang kuat. Ini adalah pegunungan naga iblis. Woof! Pada saat ini, teriakan burung yang tajam terdengar. Di puncak gunung yang tingginya 30 hingga 40.000 meter, api tiba-tiba muncul. Saat berikutnya, seekor burung merah besar dengan dua pasang sayap dan tubuh yang terbakar dengan lebar sayap lebih dari 200 meter membubung ke langit, berubah menjadi aliran cahaya dan terbang ke kedalaman pegunungan. Semua hutan yang dilewatinya berubah menjadi lautan api. Api membakar dengan ganas. Di hutan yang terbakar, raungan banyak binatang buas bisa terdengar. Binatang buas di hutan itu melonjak dengan energi roh dan memadamkan api. Lu Yuan bisa merasakan bahwa ada sejumlah besar binatang buas tingkat pertempuran tertinggi dan sebagian binatang buas tingkat raja. Mata Lu Yuan dipenuhi dengan keterkejutan. Harus diketahui bahwa ini hanyalah area luar dari jajaran Gunung Naga Iblis, tetapi sudah ada begitu banyak raja binatang buas. Itu benar-benar menggelikan. Tidak heran es batu mengatakan bahwa bahkan ada kaisar binatang buas di tempat ini. Namun, tempat ini tepat untuk Lu Yuan. Sudut mulutnya terangkat, memperlihatkan sedikit senyuman. Saat berikutnya, Lu Yuan berubah menjadi aliran cahaya dan terbang menuju pegunungan. Tak lama kemudian, Lu Yuan tiba di hutan di pegunungan. Semua yang ada di sini sangat tinggi. Ada gunung yang tingginya puluhan ribu meter, dan pohon-pohon besar yang tingginya ratusan atau bahkan ribuan meter. Setiap pohon seperti bangunan tinggi. Di kehidupan sebelumnya, pohon-pohon yang bisa dibandingkan dengan bangunan setinggi ratusan meter ini mustahil untuk dilihat, tetapi mereka bisa dilihat di mana-mana di sini. Binatang buas di sini berukuran lebih kecil. Lu Yuan bisa melihat banyak binatang buas. Tinggi bahu mereka hanya sedikit lebih dari 10 meter, yang terlihat sangat kecil. Tentu saja, itu hanya jika dibandingkan dengan pepohonan. Dibandingkan dengan Lu Yuan, itu masih raksasa. Lu Yuan memasuki hutan dan mendapati dirinya berada di kerajaan raksasa. Raksasa ini berada di level Ultraman. Untungnya, di tanah asal, ukuran tubuh tidak mewakili kekuatan. Tak lama kemudian, Lu Yuan bertemu dengan binatang buas berkaki 4 dengan sisik hitam pekat, satu tanduk di kepalanya,
penampilannya ganas, dan tinggi bahunya sekitar 4 meter. Saat binatang berkaki 4 itu melihat Lu Yuan, matanya berubah merah. Sambil meraung, ia menyerang Lu Yuan. Cahaya hitam yang kuat menyambar di sekeliling tubuhnya, dan auranya meningkat tajam. Namun, bagi Lu Yuan, ia agak lemah. Ia hanyalah binatang buas tingkat pertempuran yang terhormat. Lu Yuan mengangkat alisnya dan meraih tanduk binatang buas itu. Kemudian, ia menamparkan kepala binatang buas itu. Ledakan, binatang buas itu langsung tergeletak di tanah, kehilangan vitalitasnya. Tamparan Lu Yuan telah menghancurkan otak binatang buas itu. Kemudian, beberapa kristal roh dan 2 bola cahaya biru muncul di tubuh binatang buas itu. Lu Yuan mengumpulkannya dan melihatnya. Ada total 12 kristal roh level 4 dan 2 bahan binatang buas ganas level 4 pemimpin. Informasi tentang tanah asal ditransmisikan ke dalam pikiran Lu Yuan. Tanduk naga lapis baja hitam, dan kulit naga lapis baja hitam. Ini adalah bahan yang digunakan untuk membuat senjata Geno. Jika ada seorang penempa yang baik di sekitar, mereka dapat membuat senjata Geno kelas pemimpin tingkat 4. Bagi seorang ahli pertempuran, itu adalah senjata Geno di atas rata-rata. Lu Yuan tentu saja menyimpannya. Kemudian, Lu Yuan terus menjelajah lebih dalam. Sepanjang perjalanan, sebagian besar binatang buas yang ditemui Lu Yuan adalah mereka yang memiliki garis keturunan naga. Naga lapis baja hitam, naga besi, T-Rex bumi, dan sebagainya. Binatang buas dengan garis keturunan naga sangat kuat. Mungkin sekuat penguasa atau bahkan raja pertempuran kelas raja. Bahkan di antara prajurit genetik di tingkat pertempuran tertinggi, dia jelas dianggap jenius. Jika seorang petarung biasa datang ke sini, mereka tidak akan mampu mengalahkan seekor binatang buas tanpa 10 dari mereka. Bahkan seorang raja petarung akan merasa sulit untuk mengalahkan seekor binatang buas tanpa gen kelas raja. Ini sudah dianggap sebagai wilayah binatang buas tingkat tinggi. Tentu saja, bagi Lu Yuan, kekuatan binatang buas ini sebenarnya cukup biasa dan dia bisa membunuh mereka dengan mudah. Jumlah binatang buas di jajaran Gunung Naga Iblis tidak sedikit, tetapi juga tidak terlalu banyak. Lu Yuan berjalan-jalan selama setengah jam. Dia membunuh semua binatang buas yang ditemuinya, tetapi dia hanya berhasil membunuh sekitar 40 binatang buas petarung. Dia hanya mendapatkan sekitar 700 kristal roh tingkat 4. Tentu saja, dia juga mendapatkan beberapa material, tetapi dia tidak mendapatkan senjata Geno atau gen transenden. Bahkan di antara binatang buas tingkat tinggi ini, gen transenden dan senjata Geno jarang. Ini adalah setengah jam penuh. Jumlah kristal roh ini bahkan tidak cukup bagi Lu Yuan untuk menggunakan cairan gen roh tingkat raja sekali. Lu Yuan terus berjalan masuk. Tidak lama kemudian, Lu Yuan tiba di puncak gunung yang tingginya sekitar 20.000 meter. Pada saat ini, dia tiba-tiba mendengar suara gemuruh dari puncak gunung. Aura yang kuat muncul, dan fluktuasi pertempuran terus menyebar. Lu Yuan mengangkat alisnya dan melihat ke puncak gunung. Seseorang sedang bertarung, tubuhnya berkedip, dan dia dengan cepat mendekati puncak gunung. Segera, Lu Yuan melihat 2 naga iblis besar meraung di sarang mereka di dekat puncak gunung. Di luar sarang, ada 6 prajurit genetik dengan aura yang kuat. Tatapan Lu Yuan menyapu mereka. Prajurit genetik ini semuanya berada di level raja pertempuran, dan mereka semua adalah orang-orang embun beku. Lu Yuan mengangkat alisnya. Bahkan orang-orang embun beku putih akan berada di tempat ini. Rute genetik yang dipilih oleh orang-orang embun beku tampaknya sangat mirip. Mereka semua akan memilih gen transenden dari elemen embun beku. Namun, tipe penyerangan, tipe pembunuhan, dan tipe elemen semuanya akan memiliki sejumlah serangan embun beku. Kekuatan es yang kuat melonjak, dan udara dingin tak terkendali saat menyerang kedua naga iblis itu. Namun, aura kedua naga iblis itu juga sangat kuat. Mereka meraung saat menyemburkan api iblis hitam pekat, sementara cahaya hitam berkelap-kelip di sekitar tubuh mereka. Serangan ke-6 manusia es itu mendarat di tubuh 2 binatang buas, tetapi mereka hanya mampu memotong sisik mereka. Namun, api iblis hitam pekat itu memaksa ke-6 raja pertempuran es itu untuk menghindar dengan sekuat tenaga. Lu Yuan melihat pemandangan yang kacau itu dan tidak dapat menahan ekspresi aneh. Bukankah beberapa raja pertempuran es ini terlalu lemah? 6 lawan 2, dan itu sangat sulit. Namun, Lu Yuan sebenarnya bisa mengerti. Bagaimanapun, ke-6 orang es ini tampak sangat biasa.
Gen transenden yang terukir pada mereka mungkin paling-paling hanya kelas raja. Garis keturunan kedua naga iblis itu mungkin memiliki warisan tingkat kaisar. Dalam hal ini, 6 lawan 2 mungkin tidak cukup untuk mengalahkan mereka. Seperti yang dipikirkan Lu Yuan, secara bertahap, orang-orang es putih memperoleh sedikit keunggulan di awal, tetapi kemudian, serangan. Mereka sulit untuk melukai naga iblis itu secara serius. Es dan es tidak banyak berpengaruh pada naga iblis yang memiliki api hitam. Mereka mulai jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan. Raung, naga iblis yang lebih besar meraung dan memuntahkan bola api hitam dari mulutnya. Api hitam itu berubah menjadi gambar naga iblis dan bergegas menuju prajurit pelindung es yang memegang perisai berat. Pupil mata prajurit Guardian mengecil, dan kabut es beredar di sekujur tubuhnya, membentuk perisai es di depan api hitam naga iblis. Boom! Dengan ledakan keras, perisai es meleleh. Prajurit Guardian menjerit dan terpental. Ekspresi raja pertempuran lainnya berubah. Saudara Yi, ayo! Seorang raja prajurit es tipe serangan kekuatan di samping dengan cepat menarik kembali prajurit Guardian yang terbang mundur. Dia berteriak, berbalik, dan berlari. 4 raja pertempuran lainnya dari suku White Frost dengan cepat mengikuti dan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Lu Yuan terdiam. Dia merasa sedikit malu saat melihat 6 raja pertempuran embun beku melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan. Jika dia begitu lemah, mengapa dia masih memiliki ide tentang 2 naga iblis? Bukankah lebih baik untuk turun ke sana dan melawan binatang tingkat pertempuran tertinggi? Raung, ketika kedua naga iblis itu melihat beberapa raja pertempuran es putih yang menyerang mereka sebelumnya benar-benar mencoba melarikan diri, mereka segera meraung marah, mengepakkan sayap mereka, dan terbang, mengejar mereka. Melihat naga iblis itu mengejar mereka, ekspresi beberapa orang es putih sedikit berubah. Salah satu raja pertempuran yang mengenakan baju besi kulit biru dengan cepat menggunakan mantra, dan semua orang mempercepat dan melarikan diri. Kedua naga iblis itu meraung marah, tetapi mereka jelas tidak memiliki keunggulan dalam hal kecepatan. Mereka hanya bisa menyaksikan beberapa orang es melarikan diri. Setelah beberapa orang es menghilang ke dalam hutan, kedua naga iblis itu menggeram marah beberapa kali, lalu berbalik dan berencana untuk terbang kembali ke sarang mereka. Pada saat ini, Lu Yuan tiba-tiba muncul di depan kedua naga iblis itu dan menghalangi jalan mereka. Mereka melihat benda kecil lain menghalangi jalan mereka. Kedua naga iblis itu mengeluarkan raungan marah, lalu membuka mulut mereka dan memuntahkan bola api hitam. Suhu tinggi menyebabkan udara sedikit terdistorsi, dan bola api itu tampak sangat kuat. Ekspresi Lu Yuan tidak berubah. Tubuhnya langsung menghilang dari tempat itu dan muncul di samping naga iblis, yang lebih besar. Pedang berat muncul di tangannya, dan cahaya spiritual keemasan bersinar. Dia mengayunkan pedang berat itu, dan cahaya pedang emas menebas leher naga iblis itu. Pertahanan naga iblis yang gagal ditembus oleh 6 pria es itu meskipun mereka berusaha keras sama rapuhnya seperti selembar kertas di bawah pedang Lu Yuan. Cahaya pedang emas merobek baju besi sisik hitam dan menebas leher. Darah menyembur keluar, dan naga iblis itu menjerit kesakitan. Sayapnya mengepak, dan kemudian jatuh dengan keras. Kekuatan hidup naga iblis itu juga menghilang. Naga iblis yang lebih kecil lainnya melihat ini dan matanya memerah. Ia mengeluarkan raungan marah dan membuka mulutnya untuk memuntahkan seteguk besar napas naga hitam. Tubuh Lu Yuan langsung menghilang dari tempatnya dan menghindari napas naga itu. Dengan serangan pedang lainnya, cahaya pedang emas itu memotong luka mengerikan di leher naga iblis itu. Ratapan naga iblis itu terdengar saat mayatnya jatuh dari langit. Beberapa raja pertempuran es yang telah melarikan diri sebelumnya mendengar ratapan naga iblis itu dari jauh, dan ekspresi mereka berubah. Apa yang terjadi? Apakah itu suara naga iblis? Bagaimana kalau kita lihat? Mereka menyelinap keluar dari hutan dan melihat cahaya pedang emas sepanjang 100 meter membunuh naga iblis terakhir. Beberapa raja pertempuran es membelalakkan mata mereka. His, kuat sekali. Dia membunuh naga iblis tingkat raja dengan begitu mudahnya. Siapa dia? Dia manusia? Kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Itu dia, itu Lu Yuan. Nomor 1 di peringkat keajaiban, Lu Yuan. Salah satu prajurit White Frost memikirkan sesuatu dan berseru dengan suara rendah. Yang lain sepertinya juga mengingat sesuatu, dan mata mereka menyipit. Bukankah dia orang yang mengalahkan Bailin? Kurasa dia berhasil menembus alam raja tempur sebelum ini. Aku tidak menyangka kekuatannya begitu mengerikan.
Dia benar-benar terbunuh oleh satu serangan pedang. Beberapa dari mereka buru-buru mendarat di tanah secara diam-diam, tidak berani menatapnya. Mereka saling memandang dan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah aku memberitahu Bailin?" Bailin tampaknya sangat membenci Lu Yuan. Petik 2 titik titik. Lupakan saja, bakat Lu Yuan terlalu kuat. Jangan ikut campur. Selain itu, apakah menurutmu Bailin sebanding dengan Lu Yuan? Orang White Frost yang menanyakan pertanyaan tadi tertegun dan menggelengkan kepalanya. Ayo pergi. Jangan biarkan dia tahu. Akan buruk jika dia mengira kita punya niat buruk. Setelah mendengar ini, orang-orang Hoarfrost lainnya mengangguk sedikit, lalu berbalik dan pergi. Setelah Lu Yuan membunuh dua naga iblis itu, dia mendarat dari langit dan melihat kedua mayat itu. Kristal spiritual dan bola cahaya keluar dari mayat-mayat itu. Seekor naga iblis kelas raja menghasilkan 100 kristal roh level 5 dan 2 bola cahaya emas. Lu Yuan mengambil bola cahaya itu dan memeriksanya. Itu adalah material level raja. Jantung naga iblis, sebagian darah naga iblis, dan 2 potong baju besi sisik naga iblis. Lu Yuan merasa sedikit menyesal karena dia tidak memiliki gen transenden atau senjata geno. Namun, itu memang binatang buas level raja dengan garis keturunan level kaisar. Baik kristal spiritual maupun materialnya bagus. Setelah Lu Yuan mengambil benda-benda itu, dia melanjutkan perburuan. Saat dia menyelami lebih dalam, Lu Yuan segera membunuh lebih banyak naga iblis dan binatang buas lainnya. Secara total, mereka telah membunuh lebih dari 300 binatang buas tingkat pertempuran tertinggi dan lebih dari 60 binatang buas tingkat raja. Kristal roh yang dia peroleh sekitar 8.000 kristal roh level 4 dan 4.000 kristal roh level 5. Tentu saja, dia telah mengumpulkan banyak bahan langka, dan dia juga telah memperoleh senjata geno level 5 kelas raja. Itu adalah baju besi yang dijatuhkan oleh naga iblis. Ini mungkin keuntungan terbesar Lu Yuan. Selama dia bisa mengembangkan baju besi itu ke tingkat raja, dia setidaknya akan memiliki jutaan kristal roh level 5. Pada saat Lu Yuan telah membunuh begitu banyak binatang buas, hampir 10 jam telah berlalu. Lu Yuan merasa sedikit lelah. Dia mengatur koordinat spasial di puncak gunung di pegunungan naga iblis sehingga akan nyaman baginya untuk pergi dan pulang. Setelah itu, Lu Yuan mengaktifkan koordinat spasial yang telah diatur di kota Maple Merah dan menghilang. Pada saat berikutnya, dia telah kembali ke apartemen sewaannya di kota Maple Merah. Lu Yuan melirik rumah sewa yang sudah dikenalnya dan sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman. Gen transenden tipe spasial benar-benar nyaman. Kalau tidak, bahkan dengan jet tempur kelas kaisar, akan memakan waktu beberapa tahun untuk menempuh jarak lebih dari 80 juta kilometer. Mereka tidak akan sesantai Lu Yuan, yang dapat secara langsung mengatur koordinat spasial dan melakukan perjalanan antara dua tempat dalam sekejap. Tentu saja, jika itu adalah pesawat yang kuat dengan kemampuan untuk melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, itu tidak akan dihitung. Pesawat dengan kemampuan yang begitu kuat biasanya bukan pesawat kelas Raja 475 pedang dalam kabut hitam 2. Setelah membunuh banyak binatang buas, Lu Yuan sedikit lelah. Setelah beristirahat selama beberapa jam, ia kembali ke pusat seni bela diri untuk berkultivasi. Setelah Lu Yuan selesai berkultivasi di aula seni bela diri, ia menggunakan pengembara bintang untuk pergi ke pegunungan naga iblis untuk berburu binatang buas demi mendapatkan sumber daya. Ketika ia sedikit lelah, Lu Yuan kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah beristirahat, ia kembali berkultivasi. Siklus itu terus berlanjut setiap hari. 20 hari kemudian, di pegunungan naga iblis. Lu Yuan telah membunuh naga iblis kelas raja puncak dan memperoleh gen transenden kelas raja, yang diberi nama sisik naga iblis. Itu adalah gen transenden tipe pertahanan yang kuat. Selain meningkatkan pertahanan seseorang secara signifikan, itu juga dapat meningkatkan kekuatan dan konstitusi seseorang sampai batas tertentu. Jika ia menjualnya, ia mungkin dapat menjualnya seharga jutaan hingga puluhan juta kristal roh level 5, yang akan menjadi keuntungan kecil. Itu cukup bagi Lu Yuan untuk berkultivasi selama beberapa hari lagi. Sayangnya, kemungkinan memperoleh gen transenden di atas kelas raja bahkan lebih rendah. Lu Yuan mungkin telah membunuh ratusan naga iblis sebelum ini, tetapi ini hanya gen transenden pertama yang diperolehnya. Dia telah membunuh beberapa binatang buas lainnya, dan dia telah memperoleh 2 gen transenden tingkat penguasa.
Lu Yuan berencana untuk mengembangkan 2 gen penguasa menjadi tingkat raja dan menjualnya di rumah lelang untuk dijual demi uang. Dengan panen kecil, Lu Yuan tentu saja senang. Dia meninggalkan sarang naga iblis dan terbang lebih dalam. Setelah Lu Yuan pergi, beberapa orang berkepala anjing tiba-tiba muncul. Mata mereka berkedip saat mereka melihat mayat naga iblis itu. Pemimpin kelompok itu adalah kobold dengan bulu merah darah dan aura yang sangat kuat. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, "Aku tidak menyangka akan bertemu Lu Yuan, manusia bajingan ini di pegunungan naga iblis. Namun, kekuatan manusia ini jauh lebih kuat dari yang kita duga." Naga iblis berada di puncak level raja, dan kekuatan tempurnya sebanding dengan banyak raja pertempuran yang lebih lemah. Aku tidak menyangka akan dibunuh oleh manusia ini begitu saja. Ketika mereka mendengar suara pertempuran, mereka segera datang. Mereka ingin melihat apakah mereka dapat memanfaatkan situasi tersebut, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu dengan salah satu manusia yang paling dibenci oleh manusia berkepala anjing tulang darah, Lu Yuan. Pria berkepala anjing lainnya dengan bulu hitam perlahan berkata, tidak peduli apa, manusia ini menyebabkan kita kehilangan planet Ice Vein dan membunuh beberapa keajaiban kita. Dia masih berani keluar, kita harus membalas dendam padanya. Apakah kamu lupa apa yang dikatakan Duan San dan Sir Nidam? Selama dia menemukan jejak manusia ini, dia tidak akan pernah membiarkannya pergi. Kali ini, aku akan memastikan dia mati di tanah asal. Pria berkepala anjing berbulu darah itu mengangguk dan perlahan berkata, tentu saja aku tahu itu. Namun, kurasa tidak aman hanya dengan kita berdua. Lebih baik mendapatkan beberapa raja pertempuran lagi. Adapun beberapa prajurit raja pertempuran di samping, mereka sama sekali diabaikan oleh pria berkepala anjing berbulu darah itu. Berdasarkan kekuatan yang ditunjukkan Lu Yuan sebelumnya, beberapa kobold raja tempur ini hanya bisa sedikit membantu. Pria berkepala anjing berbulu hitam itu berpikir sejenak, lalu mengangguk. Itu memang, mungkin, selama kita membunuh manusia ini, aku yakin Lord Broken Mountain dan yang lainnya pasti akan memberi kita hadiah yang besar. Orang-orang berkepala anjing lainnya juga tersenyum. Mari kita ikuti dia terlebih dahulu, jangan biarkan dia kabur. Pria berkepala anjing berbulu darah itu melihat ke arah tempat Lu Yuan pergi dan berkata. Orang berkepala anjing berbulu hitam itu menyeringai. Jangan khawatir, dia tidak akan bisa kabur. Kita harus berhati-hati. Manusia ini terlalu aneh. Jika kita terlalu dekat, kita mungkin akan ditemukan olehnya. Dia tampaknya memiliki keterampilan tempur spasial. Jika kita ditemukan olehnya, kita bisa melarikan diri terlebih dahulu. Tidak akan mudah untuk menangkapnya. Saat dia berbicara, tubuh pria berkepala anjing berbulu hitam itu berkedip-kedip dengan cahaya hitam. Saat berikutnya, kabut hitam menyelimuti semua orang berkepala anjing, dan kemudian tubuh mereka perlahan menghilang. Para kobold tidak menyadari bahwa saat mereka menghilang, sebuah bayangan di samping sedikit bergetar. Di kejauhan, mata Lu Yuan dalam dan gelap. Dia menghentikan persepsi yang dibagikan dengan klon bayangan itu. Sudut mulutnya melengkung ke atas, memperlihatkan sebuah senyuman. Untuk menemukan binatang buas tingkat raja di pegunungan naga iblis, Lu Yuan telah menggunakan banyak avatar bayangan untuk meningkatkan efisiensinya. Dia adalah satu-satunya orang di sana, jadi dia tidak perlu khawatir ketahuan. Selain itu, avatar bayangan ini juga dapat mendeteksi bahaya pada saat pertama, sehingga Lu Yuan dapat bersiap terlebih dahulu. Lu Yuan tidak menyangka akan menemukan ahli kobold di sini. Namun, itu masuk akal. Pegunungan naga iblis dapat dikatakan sangat besar, tetapi sebenarnya tidak. Untuk raja pertempuran dan raja pertempuran, itu tidak sebesar itu. Pria berkepala anjing tulang darah itu memiliki banyak raja pertempuran dan bahkan raja pertempuran, jadi tidak aneh untuk bertemu satu. Dia tidak menyangka pria berkepala anjing itu begitu pengecut. 2 kaisar tempur dan 4 raja pertempuran tidaklah cukup, dan dia bahkan berencana memanggil beberapa raja pertempuran lagi untuk menghadapinya. Apakah dia seseram itu? Lu Yuan sedikit tidak senang. Tapi, bukan hal yang buruk baginya untuk memiliki lebih banyak dari mereka. Dia menyipitkan matanya dengan sedikit kedinginan. Lu Yuan tetap tenang dan terus memburu binatang buas. Naga iblis bukanlah satu-satunya binatang tingkat raja di pegunungan naga iblis. Ada juga banyak binatang tingkat raja dengan garis keturunan naga. Bahkan ada banyak binatang tingkat raja yang tidak memiliki garis keturunan naga.
Dengan kemampuan pencarian doppelganger bayangan, Lu Yuan dengan mudah menemukan dan membunuh binatang buas tingkat raja satu demi satu. Itu cukup efisien. Orang-orang berkepala anjing yang tak terlihat, yang berada lebih dari 10 km di belakang Lu Yuan, tampak iri ketika mereka melihat Lu Yuan membunuh binatang tingkat raja satu per satu dan mendapatkan berbagai barang. Sialan, senjata Geno kelas raja lainnya. Orang ini cukup beruntung. Dia juga sangat kuat. Kekuatan Black Dragon Condor ini mendekati level Monarch, dan dia juga memiliki garis keturunan level Monarch. Bahkan kita berdua harus berusaha keras untuk membunuhnya. Aku tidak menyangka manusia ini akan membunuhnya dengan mudah. Tunggu sebentar. Selama kita membunuhnya, benda-benda ini akan menjadi milik kita. Apakah mereka sudah datang? Pria berkepala anjing berbulu darah itu berkata. Pria berkepala anjing lainnya dengan bulu hitam melihat kristal komunikasi, dan matanya berbinar. Mereka sudah dekat. Ayo mundur sedikit. Jangan bertemu di sini kalau manusia ini menemukan kita. Baiklah. Beberapa kobold mundur tanpa suara, menjauhkan diri dari Lu Yuan. Mereka hanya berhenti mundur setelah memastikan bahwa mereka bisa merasakan aura Lu Yuan. Pada saat ini, beberapa sinar cahaya dengan cepat mendekat. Itu adalah 4 kobold. Di antara keempat kobold, satu mengenakan baju kulit, satu mengenakan baju besi, dan satu mengenakan jubah. Aura mereka sangat kuat, dan mereka semua adalah raja pertempuran. Pemimpinnya adalah seorang kobold berbulu putih yang ahli dalam baju besi dan memegang perisai raksasa. Dia perlahan membuka mulutnya dan berkata, Suemi, Suimeng, kamu bilang kamu menemukan Lu Yuan itu. Di mana dia? Itu tepat di depan. Pria berkepala anjing berbulu darah, Suemi, menunjuk ke depan dan berkata. Pria berkepala anjing berbulu hitam lainnya, Suimeng, memiliki ekspresi serius di wajahnya. Orang itu memiliki keterampilan tempur tipe spasial. Segel ruang dan jangan biarkan dia melarikan diri. Seorang pria berkepala anjing dalam jubah penyihir mencibir. Jangan khawatir, aku membawa beberapa barang bagus. Dia tidak bisa lari. Itu bagus. Kita akan mengelilinginya. Suimeng mencibir dan berkata perlahan. Tepat pada saat ini, gumpalan kabut hitam pekat tiba-tiba muncul di sekitar mereka. Kabut itu langsung menebal, mengelilingi 6 raja pertempuran dan 4 raja pertempuran. Ekspresi para kobold berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Kapan kabut hitam ini muncul? Beberapa raja pertempuran segera menyebarkan persepsi mereka dan ekspresi mereka berubah. Sial, kabut itu akan mengganggu persepsi seseorang. Hati-hati. Sementara mereka berbicara, para pria berkepala anjing menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi melihat lebih dari 100 meter. Pada saat ini, cahaya pedang hitam pekat melintas, dan seorang raja pertempuran kobold dengan ekspresi waspada membeku di wajahnya. Saat berikutnya, luka berdarah muncul di tubuhnya, dan tubuhnya terpotong menjadi 2. Melihat ini, orang-orang berkepala anjing itu tercengang dan merasakan kulit kepala mereka mati rasa. Mereka bahkan tidak menyadari siapa yang melakukannya. Tetaplah bersama, ada pembunuh yang kuat. Geram Suemi, 476 raja pertempuran yang malang. Kota Abis 1. Begitu suara Suemi jatuh, cahaya pedang gelap tiba-tiba muncul, dan niat pedang yang mengerikan mengamuk di kabut hitam. Murid Suemi dan raja pertempuran lainnya mengerut. Energi spiritual mereka melonjak saat mereka menghindari atau memblokir serangan. Namun, 3 raja pertempuran yang tersisa tidak seberuntung itu. Kekuatan cahaya pedang jauh melampaui imajinasi mereka. Dalam kabut hitam, kemampuan persepsi mereka sangat berkurang. Mereka baru saja merasakan ada yang salah ketika tubuh mereka ditebas oleh cahaya pedang. Saat berikutnya, kesadaran mereka menghilang. 6 kaisar pertempuran yang tersisa menatap raja pertempuran yang sudah mati, dan murid mereka menyusut. Mereka segera meringkuk bersama. Raja pertempuran berbaju perang itu meraung marah, dan cahaya abu-abu melonjak di sekitar tubuhnya, membentuk perisai cahaya pertahanan besar yang mengelilingi mereka. Raja pertempuran lainnya juga mulai menyalurkan energi spiritual mereka dan melihat sekeliling dengan waspada. Pada saat ini, kabut hitam membumbung tinggi, dan bayangan hitam pekat muncul, menatap orang-orang berkepala anjing di dalam penghalang abu-abu. Melihat bayangan hitam yang tiba-tiba muncul, wajah orang-orang berkepala anjing itu berubah serius. Suemi dengan cepat berkata, "Teman, aku tidak tahu bagaimana kami telah menyinggungmu, tetapi kami bersedia meminta maaf. Mari kita bicarakan ini." Namun,
Tanggapan terhadap kata-kata Suemi adalah kabut hitam terus membumbung tinggi. Kemudian, bayangan hitam aneh muncul satu demi satu, mengelilingi perisai cahaya abu-abu. Ada lusinan dari mereka. Bayangan hitam ini berdiri dengan tenang dan menatap keenam raja pertempuran kobold dalam diam. Pada saat itu, semua raja pertempuran kobold merasakan hawa dingin mengalir di tulang belakang mereka. Keringat dingin mulai terbentuk di punggung mereka, dan tenggorokan mereka terasa sedikit kering. Apa-apaan benda ini? Raja pertempuran tipe penjaga di depan mengencangkan perisainya, dan suaranya sedikit serak. Orang-orang berkepala anjing lainnya tidak menjawab. Mereka juga tidak tahu. Suemi ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, semua bayangan hitam mengangkat pedang hitam mereka dan menebas perisai cahaya abu-abu. Ada lusinan cahaya pedang hitam, dan masing-masing memiliki kekuatan raja pertempuran. Dengan ledakan keras, perisai cahaya abu-abu bergetar dan hancur. Ekspresi raja pertempuran berubah drastis. Dia mengeluarkan raungan marah, dan cahaya abu-abu melonjak di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuhnya membengkak, dan tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi bahan seperti batu. Orang-orang berkepala anjing lainnya juga meraung dengan marah, dan keterampilan tempur yang kuat muncul satu demi satu, meledakkan bayangan hitam di sekitarnya. Suara gemuruh terus terdengar. Beberapa bayangan hitam dipaksa mundur, tetapi lebih banyak bayangan hitam menerkam. Dalam pertarungan satu lawan satu, raja-raja pertempuran kobold ini tidak terlalu lemah. Mereka memiliki level yang hampir sama dengan bayangan hitam. Namun, perbedaan jumlahnya hampir 10 kali lipat. Perbedaannya terlalu besar. Dalam sekejap, beberapa raja pertempuran kobold tenggelam oleh gelombang serangan. Raungan marah mereka dipenuhi dengan keengganan. Setelah kematian 6 raja pertempuran kobold, kabut hitam berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan hutan besar sekali lagi. Hanya mayat raja pertempuran kobold dan barang-barang yang mereka jatuhkan yang tertinggal. Pada saat ini, ruang berfluktuasi dan tubuh Lu Yuan muncul. Dia melirik mayat di tanah, dan sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan senyuman. Harus dikatakan bahwa kerajaan bayangan cukup bagus. Dia bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuh beberapa pria berkepala anjing raja pertempuran. Orang-orang berkepala anjing ini mungkin bahkan tidak tahu mengapa mereka mati. Lu Yuan menyaksikan mayat-mayat kobold berubah menjadi cahaya putih dan menghilang. Dia dengan senang hati mengambil barang-barang di tanah dan menghitungnya. Ada lebih dari 100.000 kristal roh level 4, lebih dari 30.000 kristal roh level 5, dan lebih dari 4.000 kristal roh level 6. Selain itu, ada lebih dari 1.000 material level 4, ratusan material level 5, dan lusinan material level 6. Selain itu, ada 4 senjata geno kelas penguasa tingkat 4, 1 senjata geno kelas penguasa tingkat 5, dan 1 senjata geno kelas raja tingkat 6. Ada juga 2 kutukan. Tidak ada gen transcendent. Senyum di wajah Lu Yuan membeku. Nilai total dari benda-benda ini mungkin hanya beberapa ratus ribu kristal roh kelas 6. Kasihan, Lu Yuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Total ada 6 kaisar tempur dan 4 raja pertempuran. Dengan begitu banyak ahli yang ditambahkan bersama-sama, hanya panen yang sangat kecil, bukankah itu terlalu lemah? Lu Yuan tidak punya kekuatan untuk mengeluh. Han Sen menggelengkan kepalanya. Terserah, dia bisa mengembangkan senjata genonya dan menjualnya dengan harga yang bagus. Di bintang tulang darah, di sebuah kastil di kota tulang darah, tubuh Suemi muncul dengan kilatan cahaya putih. Sialan, sialan, sialan. Apa-apaan benda itu? Bajingan mana itu? Mengapa kamu melawan kami, orang-orang berkepala anjing tulang darah? Dia menggeram dengan suara rendah, dan energi spiritual di sekitarnya melonjak tak terkendali. Beberapa perabotan di ruangan itu langsung berubah menjadi abu. Bahkan, para pelayan, pembantu, dan penjaga di kastil merasakan sesak di dada mereka, dan banyak orang lemah jatuh ke tanah kesakitan. Tak lama kemudian, pintu ruangan terbuka, dan seorang raja pertempuran masuk dengan ekspresi terkejut. Tuan Suemi, ada apa? Baru saat itulah Suemi tersadar kembali. Ia menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri. Kemudian, ia berkata dengan ekspresi jelek 477 Raja Pertempuran yang malang, Kota Abis 2. Tidak apa-apa, aku akan keluar sebentar. Saat dia berbicara, dia mengabaikan tatapan aneh di mata Raja Pertempuran, berjalan keluar ruangan, dan terbang ke langit. Dia tiba di kastil lain yang tidak jauh dan membunyikan bel kastil.
Tak lama kemudian, seorang pria berkepala anjing dengan jubah merah darah berjalan keluar. Setelah melihat Suemi, dia membungkuk dengan hormat. Tuan Suemi, Mehaem, apakah Tuan Duan San ada di rumah? Aku punya sesuatu untuk dilaporkan. Pria berkepala anjing itu berhenti dan menatap Suemi. Tuan ada di rumah. Suemi mengangguk dan memasuki pintu. 20 hari lagi berlalu di tanah sumber asal. Lu Yuan sedang berkultivasi ketika dia tiba-tiba berhenti dan mengeluarkan kristal komunikasinya. Wajah cantik Yeye muncul di kristal komunikasi. Ah Yuan, katanya, persidangan diatur dalam 2 hari. Bisakah kamu datang sekarang? Lu Yuan mengangkat alisnya, secepat itu. Jika aku pergi ke sana sekarang, aku akan berada di kota Abis, kan? Ya, benar, aku akan menjemputmu di aula teleportasi. Baiklah, katanya. Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Kemudian, dia mengakhiri kultivasinya dan meninggalkan ruang gravitasi. Setelah sekitar 40 hari kultivasi, Lu Yuan telah menyerap 24.000 kristal roh level 7 sehari, yang jumlahnya hampir 1 juta kristal roh level 7. Sebagai tambahan dari tingkat temper yang tersisa dari sebelumnya, tingkat temper pengembara bintang sekarang telah mencapai sekitar 50%. Sebagai gen transenden terkuat Lu Yuan, peningkatan yang dibawa oleh pengembaraan berbintang masih sangat besar. Tidak perlu berbicara tentang penggunaan kemampuan spasial. Hanya peningkatan atribut dasar yang dibawa oleh tempering gen transenden telah meningkatkan berbagai atribut Lu Yuan lebih dari 30%. 30% dari Lu Yuan sudah dianggap sangat kuat. Sekarang, kekuatan tempur Lu Yuan telah meningkat lebih dari 2 kali lipat. Karena Red Maple City tidak memiliki susunan teleportasi yang dapat langsung memindahkannya ke Nether City, Lu Yuan pertama-tama berteleportasi dari Red Maple City ke White Cloud City, kemudian dari White Cloud City ke Abyss City. Sebagai kota terpenting bagi para kucing, aula teleportasi Abyss City pada dasarnya dipenuhi oleh para kucing. Meskipun ada ras lain, jumlah mereka sedikit. Lu Yuan sendiri cukup terkenal. Ketika mereka melihat Lu Yuan di susunan teleportasi Abyss City, semua kucing memandang dengan rasa ingin tahu, mata mereka penuh dengan rasa ingin tahu. Namun, tidak seperti sisi manusia, di mana Lu Yuan akan dimintai tanda tangan secara tidak sengaja, para kucing mungkin lebih pendiam dalam hal ini. Tentu saja, itu juga bisa jadi karena Lu Yuan bukan pencinta kucing. Lu Yuan meninggalkan aula teleportasi di bawah tatapan semua orang. Setelah melihat Lu Yuan pergi, kerumunan mulai berdiskusi dengan berbisik. Itu Lu Yuan, kan? Apa yang dia lakukan di sini? Bodoh. Kudengar bahwa pengadilan kerajaan akan segera dimulai. Apakah kamu tidak tahu tentang hubungan antara Lu Yuan dan Putri Yeye kita? Kurasa Lu Yuan ada di sini untuk membantu Putri Yeye kita. Jadi begitulah adanya. Putri Yeye, Pangeran Ye Jing, dan Pangeran Yi Heng semuanya telah menerobos ke negara Raja Pertempuran selama periode waktu ini, jadi memang sudah waktunya pengadilan kerajaan dimulai. Hei! Ada 3 pangeran dan putri yang berpartisipasi dalam pengadilan kerajaan kali ini. Ini akan menarik. Aku ingin tahu pangeran atau putri mana yang akan menang pertama. Apakah kamu masih perlu mengatakan itu? Putri Yeye adalah seorang prajurit raja pertempuran yang menduduki peringkat ke-7 di peringkat keajaiban. Dia jauh lebih kuat daripada Pangeran Ye Jing dan Pangeran Ye Heng. Mengenai kemampuan Lu Yuan, kamu tidak akan meragukannya, bukan? Tidak peduli apapun, Putri Yeye lebih unggul. Itu belum tentu benar. Meskipun menurutku Putri Yeye jelas yang terkuat di antara ketiga pangeran, para pendukungnya tidak mesti merupakan anak ajaib generasi sekarang. Meskipun Lu Yuan sangat kuat dan berbakat, dia baru saja menerobos ke negara Raja Pertempuran. Pangeran Ye Jing dan Pangeran Ye Heng juga memiliki lingkaran pertemanan yang luas. Jika mereka mengundang anak ajaib dari sebelumnya, mereka mungkin tidak lebih buruk dari Lu Yuan, kan? Dia bahkan mungkin lebih kuat. Itu masuk akal. Kekuatan dan bakat Lu Yuan mungkin berada di puncak peringkat anak ajaib di masa lalu. Tapi dia masih kekurangan waktu. Cek gelombang mungkin tidak demikian. Apakah kamu ingat ketika Lu Yuan mengalahkan Aimen? Itu adalah kemenangan yang luar biasa. Sekarang setelah dia menerobos ke negara Raja Pertempuran, bahkan jika dia hanya berkultivasi untuk waktu yang singkat, dia mungkin masih sebanding dengan Raja Pertempuran lainnya, kan? Dengan tambahan Putri Yeye, peluang mereka untuk menang masih sangat tinggi. Sementara kerumunan itu berdiskusi, Lu Yuan sudah berjalan keluar dari aula teleportasi. Di luar aula,
Lu Yuan segera melihat Ye Ye dan Xiao Bai. Di samping mereka berdua, Ye Tianyun masih berjongkok. Ketika para manusia kucing di dekatnya melihat Ye Ye, mereka akan selalu membungkuk dan memberi hormat dengan hormat. Ye Ye dan Xiao Bai juga melihat Lu Yuan dan berjalan ke arahnya. "Ah Yuan, Tuan Muda Lu Yuan." "Ya," kata Lu Yuan sambil tersenyum. Sepertinya Ye Ye cukup dicintai. Ye Ye tertegun sejenak, lalu mengangguk sedikit. Ada sedikit kebanggaan dalam ekspresi bingungnya. Ras malam adalah pelindung orang-orang kucing. Aku akan menjadi salah satunya di masa depan. Lu Yuan tersenyum. Aku yakin dengan kemampuan Ye Ye, dia pasti tidak akan lebih lemah dari leluhurmu di masa depan. Ye Ye mengerutkan bibir merahnya dan mengangguk sedikit, matanya tegas. "Yang mulia, mari kita kembali ke istana abis terlebih dahulu," kata Xiao Bai. Ye Ye kembali sadar dan melambaikan tangan pada Ye Tianyun. "Xiao, kemarilah." Ye Tianyun menggeram dengan tidak senang dan melotot ke arah Lu Yuan sebelum berjalan perlahan. Lu Yuan tidak bisa menahan tawa. Dia telah ditunggangi berkali-kali, apakah orang ini masih begitu sombong? "Ngomong-ngomong, aku pergi ke pegunungan naga iblis dan mendapatkan daging naga iblis. Rasanya pasti enak, aku akan memanggangnya dan memakannya." Mata Ye Ye berbinar dan dia mengangguk dengan penuh semangat. "Mehem." Di sampingnya, mulut Ye Tianyun terbuka lebar, dan air liurnya hampir mengalir turun. Lu Yuan meliriknya. Orang ini mengikuti Ye Ye setiap hari dan dibesarkan oleh Ye Ye. Mereka bertiga naik ke punggung Ye Tianyun. Ye Tianyun melesat ke langit, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang menuju prefektur Nether. Kota Abis jauh lebih besar daripada kota Red Maple dan kota Heaven Luo. Meskipun masih lebih kecil daripada kota White Cloud, kota itu tetap menjadi salah satu kota terbesar yang pernah dilihat Lu Yuan. Bagaimanapun juga, itu adalah kota yang dibangun oleh seorang santo pertempuran. Lu Yuan menatap ke bawah ke kota yang tak berujung itu dan mendesah dalam hatinya. Kecepatan Ye Tianyun sangat cepat, dan dia segera tiba di area pusat kota Abis. Di tengahnya terdapat sebuah kota di dalam kota, dengan radius sekitar 10 km. Ada gunung, sungai, dan paviliun di kota itu, dan gaya arsitekturnya berbeda dari gaya arsitektur manusia. Ketika Ye Tianyun mendekat, sekelompok manusia kucing terbang keluar. Mata Lu Yuan menyapu kelompok itu, dan pupil matanya sedikit mengecil. Pemimpin manusia kucing itu adalah seorang raja pertempuran. Bahkan anggota tim kecil itu semuanya adalah raja pertempuran. Seperti yang diharapkan dari kekuatan dengan ahli tingkat santo pertempuran. Lu Yuan sedikit terkejut. Setelah raja pertempuran manusia kucing melihat Ye Ye, dia membungkuk sedikit dan berkata, "Jadi itu yang mulia Ye Ye." Dia melirik Lu Yuan lagi dengan diam-diam dan segera membuang muka. Ye Ye mengangguk dan membiarkan Ye Tianyun terbang ke kota, menuju ke sebuah halaman di utara. Ketika raja pertempuran kucing melihat ini, dia tercengang. Yang mulia mengizinkan Lu Yuan memasuki kamarnya secara langsung. Ini, para raja pertempuran lainnya juga terkejut. Setelah hening sejenak, raja pertempuran kucing menggelengkan kepalanya dan berbalik untuk melihat para raja pertempuran. "Berpura-puralah kalian tidak melihat apa-apa." "Ya," kelompok raja pertempuran kucing mengangguk. Ye Tianliang mendarat di tanah. Mata Lu Yuan menyapu dan menemukan bahwa halaman itu sangat besar. Panjang dan lebarnya sekitar 300 meter persegi. Di satu sisi halaman, ada loteng 3 lantai yang indah. Ye Ye membuka mulutnya dan berkata, "Ini istanaku. Masih ada beberapa hari sebelum persidangan, jadi kamu bisa tinggal di sini." Xiao Bai membuka mulutnya, tetapi akhirnya berdiri diam dalam diam. Lu Yuan tidak merasakan apapun. Dia mengangguk. "Baiklah," katanya. Kemudian, Ye Ye mengeluarkan banyak peralatan barbeque dan meletakkannya di tempat terbuka. Kemudian, dia menatap Lu Yuan dengan penuh harap. Mulut Lu Yuan berkedut dan dia diam-diam mengeluarkan mayat naga iblis yang besar. Bahkan dalam kematian, naga iblis itu masih memiliki aura yang kuat. Mata Ye Ye sedikit melebar, dan ekspresi Xiao Bai berubah drastis. "Ini, tingkat Raja Binatang." Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. "Sebenarnya, ada beberapa mayat tingkat Raja Binatang. Tapi menurutku tingkat Raja Binatang seharusnya lebih lesat." Begitu Ye Ye mendengar kata, "makan," dia langsung mengangguk dengan ekspresi serius. Xiao Bai terdiam. 478 Saint Heaven Abyss, Night Valley 1. Setiap malam di kamar tidur,
potongan daging panggang naga iblis kelas raja diletakkan di atas panggangan barbecue, meneteskan minyak. Meskipun keterampilan memasak Lu Yuan biasa-biasa saja, orang harus mengakui bahwa daging raja binatang buas itu enak. Aromanya menyerang hidung seseorang. Ye dan Ye Tianyun berjongkok bersama, meneteskan air liur sementara Xiao Bai membantu. Pada saat ini, ada ketukan di pintu. Ye sedikit mengernyit dan melirik ke pintu halaman. Wajah kecilnya yang pada dasarnya tanpa ekspresi jelas menunjukkan ketidakpuasan. Tidak banyak cara untuk membuat Ye marah, dan mengganggunya saat dia makan makanan enak jelas merupakan salah satunya. Xiao Bai menatap Ye dan melihat bahwa ketukan itu masih berlangsung. Yang mulia, haruskah saya membuka pintu? Ye mengangguk tanpa suara. Xiao Bai bangkit dan pergi untuk membuka pintu. Di luar pintu, seorang pemuda tampan dengan telinga dan ekor hitam dan seorang pemuda tampan lainnya dengan sepasang sayap hitam di punggungnya dan senyum tipis di wajahnya berdiri berdampingan. Pupil mata pemuda dengan sayap di punggung Xiao Bai sedikit mengerut karena terkejut. Namun dengan sangat cepat, ekspresi terkejut Xiao Bai menghilang. Ia menatap pemuda berwujud kucing itu dan sedikit membungkuk. Yang mulia Ye Heng. Ya, Ye Heng mengangguk sedikit dan berkata sambil tersenyum, apakah saudari kekaisaran ada di dalam? Yang mulia sang putri ada di dalam. Sudut mulut Xiao Bai berkedut tanpa terasa, tetapi dia masih menelan kata-kata, daging panggang. Aku heran mengapa Yang Mulia Ye Heng mencari sang putri. Ada apa? Tidak bisakah kau mencari saudari kekaisaranku saja? Ye Heng tersenyum. Petik 2 titik. Tidak, Yang Mulia Ye Heng, silakan masuk. Xiao Bai minggir. Ye Heng mengangguk dan menatap pemuda di sampingnya. Dia berkata dengan lembut, Saudara Yan, ayo masuk. Yan Liang tersenyum dan mereka berdua memasuki pintu bersama. Kemudian, mereka berdua makan malam. Mereka melihat Lu Yuan sedang memanggang daging tidak jauh dari sana, dan Ye serta Ye Tianhuan di sampingnya. Setelah itu, target mereka tertarik oleh mayat naga iblis yang besar. Melihat mayat naga iblis itu, Yan Liang sedikit mengernyit dan berkata dengan ekspresi serius. Naga iblis tingkat raja, pupil mata Ye Heng sedikit mengerut, dan senyum di wajahnya perlahan menghilang. Ye berbalik dan melirik Ye Heng dan Yan Liang. Kemudian, dia segera kembali ke daging panggang. Dia bahkan tidak punya niat untuk menyapa mereka berdua. Ye Heng menatap Ye, lalu tersenyum lagi. Adik perempuan, kudengar kau membawa manusia kembali ke kamarmu. Kurasa itu pasti saudara Lu Yuan. Saudara Lu, aku Ye Heng, saudara Ye. Lu Yuan membalik daging panggang dan mengangguk sambil tersenyum. Yang mulia Ye Heng, apa kabar? Pada saat ini, Yan Liang menatap Lu Yuan dan bertanya perlahan. Apakah kau membunuh naga iblis tingkat raja ini? Lu Yuan tertegun. Ia menatap Yan Liang dan berkata sambil tersenyum, dan kau? Aku Yan Liang, kau seharusnya pernah mendengar tentangku sebelumnya. Yan Liang terkekeh. Lu Yuan sedikit terkejut. Ia mengamati Yan Liang. Bukankah orang ini adalah yang pertama di peringkat keajaiban sebelum dia? Ia ingin menantang orang ini pada akhirnya, tetapi ia tidak menyangka bahwa orang ini akan berhasil dan Lu Yuan akan langsung menempati posisi pertama. Lu Yuan tersenyum. Oh, itu saudara Yan Liang. Tentu saja aku mengenalnya. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Dari kelihatannya, kau adalah pembantu Pangeran Ye Heng. Yan Liang mengangguk sedikit dan bertanya lagi, apakah kau membunuh naga iblis tingkat raja ini? Lu Yuan tersenyum. Ya, aku butuh banyak usaha. Naga iblis tingkat raja ini memiliki garis keturunan tingkat raja dan kultivasi tingkat raja tempur. Ia sangat kuat dan kekuatan tempurnya bahkan lebih kuat daripada orang yang bermutasi dengan manik pemakan jiwa. Bahkan Lu Yuan harus menghabiskan banyak usaha untuk membunuhnya. Ini juga karena peningkatan tingkat tempur dan kekuatan tempur Lu Yuan. Jika itu di awal, ia harus perlahan-lahan menghabiskan naga iblis tingkat raja sampai mati. Setelah mendengar konfirmasi Lu Yuan, mata Ye Heng dan Yan Liang berubah serius. Jika itu adalah naga tingkat raja, Yan Liang mungkin bisa membunuhnya dengan menggunakan segala macam cara dan kartu truf. Tetapi jika itu adalah naga tingkat kaisar, Yan Liang hanya bisa melarikan diri. Lu Yuan mampu melakukan ini, yang berarti bahwa ia setidaknya tidak lebih lemah darinya. Jika naga iblis itu memiliki garis keturunan tingkat raja, Yan Liang menggelengkan kepalanya dalam hatinya. Ini tidak mungkin.
Bagaimana mungkin seorang raja pertempuran yang baru saja menerobos bisa membunuh seorang raja binatang dengan garis keturunan raja? Ini sungguh tidak realistis. Yan Liang menatap Lu Yuan dalam-dalam dan berkata sambil tersenyum. Aku ingin melawanmu sebelumnya, tetapi aku berhasil menerobos. Kali ini belum terlambat. Lu Yuan tersenyum. Kalau begitu, mari kita bertarung. Ye Heng tertawa. Kalian berdua, begitu juga aku dan adik perempuanku. Ujiannya tidak akan 1 lawan 1. Kemudian, dia melihat daging panggang itu dan tersenyum. Boleh aku makan 1? Rasanya sepertinya enak. Aku tidak menyangka, saudara Lu memiliki keterampilan seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, Ye berbalik dan menatapnya tanpa suara. Sudut mulut Ye Heng berkedut. Dia batuk kering dan berkata, petik 2 titik. Aku hanya bercanda. Ye diam-diam menarik kembali tatapannya. Ye Heng menggelengkan kepalanya sedikit, lalu menatap Lu Yuan dan tersenyum. Aku datang ke sini hari ini karena saudara Yan Liang ingin bertemu denganmu. Karena kamu sudah bertemu dengannya, mari kita putuskan pemenang dalam persidangan lusa. Ya, Lu Yuan tersenyum dan mengangguk. Tidak masalah. Ye Heng dan Yan Liang pergi secepat mereka datang. Setelah mereka berdua pergi, Ye jelas jauh lebih bahagia. Lu Yuan merasa bahwa orang ini mungkin merasa tidak ada yang akan bertarung dengannya untuk mendapatkan daging panggang 479 Saint Heaven Abyss, Night Valley 2. Setelah acara barbecue, Xiaobai menyiapkan kamar untuk Lu Yuan, kamar tamu di lantai 2. Dia tidur di lantai 3 setiap malam, dan Xiaobai, seperti dia, tidur di lantai 2. Ada ruang gravitasi di kamar tidur Ye, jadi dia tidak perlu khawatir tidak bisa berkultivasi. Dalam 2 hari berikutnya, Lu Yuan tidak pergi ke pegunungan naga iblis. Dia hanya berkultivasi di ruang gravitasi dan bertarung dengan Ye. Rantai gen raja pertempuran Ye memiliki gen kelas raja, yang merupakan teknik pertempuran eksplosif yang kuat. Tentu saja, itu masih sedikit kurang bagi Lu Yuan. Selama pertempuran, Lu Yuan hanya perlu menggunakan tubuh roh matahari untuk dengan mudah menekan Ye, yang membuat Ye meragukan hidupnya. Namun, setelah mendengar bahwa tubuh roh matahari Lu Yuan adalah gen kaisar, baik Ye maupun Xiaobai berhenti berbicara. Wajar saja baginya untuk menjadi kuat karena dia mampu memperoleh gen kelas kaisar di tingkat raja pertempuran. Namun, hal ini juga membuat Ye lebih percaya diri dalam ujian berikutnya. Tentu saja, selain kultivasi dan pertarungan, Ye akan selalu membawa Lu Yuan ke kota abis untuk memakan semua jenis makanan yang menurutnya lezat. Itu semua adalah makanan khas manusia kucing. Lu Yuan belum pernah memakannya sebelumnya, tetapi dia tetap ingin mencobanya setelah membagikannya kepada Ye. Harus dikatakan bahwa rasanya tidak buruk. Bagaimanapun, mereka semua manusia. Selama mereka tidak makan daging mentah dan minum darah, meskipun rasa dasarnya berbeda, rasanya tidak akan terlalu buruk. Namun, kecintaan manusia kucing terhadap ikan sudah tertanam dalam di tulang mereka, dan kebanyakan dari mereka memakan semua jenis ikan. 2 hari berlalu dengan cepat, dan tibalah hari ujian. Ye tiba di halaman lebih awal. Melihat Lu Yuan, dia berkata dengan lembut, ayo pergi. Lu Yuan mengangguk dan meninggalkan halaman bersama Ye dan Xiaobai. Mereka tiba di aula besar di tengah kota. Ada alun-alun besar di depan aula. Saat ini, sudah ada orang yang berdiri di alun-alun. Lu Yuan melihat sekeliling dan melihat Ye Heng, Yan Liang, Ye Jing, dan seorang manusia peri yang tidak dikenal Lu Yuan. Selain mereka, ada beberapa manusia kucing bibrida lainnya berdiri di samping. Beberapa dari mereka tampak muda, sementara yang lain setengah baya. Setelah Ye dan Lu Yuan datang, beberapa manusia kucing menoleh untuk melihat mereka. Lu Yuan menemukan bahwa banyak mata tertuju padanya dengan tatapan ingin tahu. Lu Yuan bisa mengerti. Bagaimanapun, dia adalah yang pertama di The Prodigy Ranking sebelumnya. Peringkat kota White Cloud di The Prodigy Ranking cukup berharga. Melihat Lu Yuan dan Ye datang, Ye Heng tersenyum dan melambaikan tangannya. Kakak Lu, kakak, kalian di sini. Ye Jing, di sisi lain, melirik Lu Yuan dan mendengus dingin tanpa berkata apa-apa. Lu Yuan melirik Ye Jing. Dia harus mengakui bahwa dia lebih menyukai Ye Heng daripada Ye Jing. Tidak lama kemudian, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan kemudian beberapa sosok tiba-tiba muncul di alun-alun. Mata Lu Yuan menyapu mereka. Chatman yang memimpin itu tampan dan memiliki mata yang gelap.
Hanya dengan berdiri di sana, dia seperti pusaran gelap, menarik perhatian semua orang. Kulit kepala Lu Yuan sedikit mati rasa dan dia merasakan jantungnya berdebar-debar. Ini adalah ketakutan naluriah. Kucing humanoid ini jelas merupakan sein pertempuran. Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak Lu Yuan. Dia seharusnya adalah leluhur Yeye, Sein Heaven Abyss, kan? Ini adalah pertama kalinya Lu Yuan melihat seorang sein pertempuran, jadi dia sedikit penasaran, tetapi dia tidak berani melihat terlalu lama. Perbedaan antara seorang sein pertempuran dan seorang kaisar pertempuran terlalu besar. Bahkan jika dia berdiri di depan seorang kaisar pertempuran, Lu Yuan pasti tidak akan merasakan ketakutan naluriah seperti itu meskipun dia merasa bahwa dia bukan tandingannya. Apakah ini kekuatan seorang sein bela diri? Hati Lu Yuan bergetar. Dia buru-buru mengalihkan pandangan dan melihat yang lain. Ada 4 manusia kucing lainnya, beberapa tua dan beberapa kuat. Berdiri di samping Sein Heaven Abyss adalah seorang pria yang sangat tampan yang tampak mirip dengan Yeye. Reaksi pertama Lu Yuan saat melihatnya adalah bahwa dia adalah kaisar kekaisaran Tianming saat ini, Yemu. Energi Yemu juga sangat kuat, membuat Lu Yuan merasa seperti ancaman yang mematikan. Kaisar kekaisaran Heaven Abyss saat ini kemungkinan besar adalah seorang Master Absolute bahkan di antara para kaisar pertempuran. Ada begitu banyak ahli di kekaisaran Heaven Abyss. Dia bertanya-tanya apakah ada orang suci lain selain Sein Heaven Abyss. Sementara Lu Yuan berpikir, Yemu juga menoleh untuk melihat Lu Yuan. Wajahnya berwibawa dan dia menilai Lu Yuan. Lu Yuan merasa sedikit tidak nyaman ditatap oleh Yemu. Dia tertawa datar dan mengalihkan pandangan diam-diam. Pada saat ini, Sein Heaven Abyss tersenyum dan berkata, "Klan Ye kita memiliki 3 murid berbakat lagi." Lumayan, pandangannya menyapu Ye Heng dan Yan Liang. Pria elf yang tidak diketahui Ye Jing dan Lu Yuan juga menyapu Ye Ye dan Lu Yuan. Setelah melihat Lu Yuan, Sein Heaven Abyss tertegun sejenak, lalu menampakkan senyum penuh arti. Sementara Lu Yuan masih bingung, Sein Heaven Abyss mengalihkan pandangannya. Dia terkekeh dan berkata, "Kalian semua hebat. Kalian tidak hanya tidak tertinggal dalam kultivasi, tetapi kalian juga mendapatkan teman baik. Ujian Night Rache kali ini akan diadakan di Night Valley seperti biasa. Tujuan dari ujian ini adalah untuk menemukan tablet yang telah kutempatkan di Night Valley. Anggota Night Rache pertama yang menemukan tablet akan menerima dukungan penuh dalam pelatihan mereka dari Battle King hingga Battle Emperor. Baik itu kristal roh, senjata Geno, atau bahkan gen transcendent, semuanya tidak akan kurang." Ketika mereka mendengar ini, Ye Heng dan Ye Jing menyipitkan mata mereka, dan kilatan tajam melintas di mata mereka. Bahkan Ye Ye mengepalkan tinjunya sedikit. Bagi keluarga besar, tidak semua orang dapat menikmati sumber daya yang paling melimpah. Lagi pula, ada begitu banyak orang dalam klan besar yang perlu berkultivasi. Jika semua orang dapat memperoleh sumber daya yang paling melimpah, bahkan klan Sein pertempuran akan terseret ke bawah. Namun, jika hanya beberapa jenius paling kuat yang diberi sumber daya, mereka akan dapat mendukungnya. Para jenius generasi ini jelas mereka bertiga. Mereka juga akan bersaing untuk yang paling berbakat. Orang suci jurang surga melambaikan tangannya dan 3 cahaya hitam menyala. Mereka muncul di depan Ye Ye, Ye Jing, dan Ye Heng. Orang suci jurang surga tersenyum dan menjelaskan, "Tangkap teman-temanmu, lalu tangkap mereka. Dan kamu bisa memasuki lembah malam. Lokasi yang kamu masuki acak, oh, aku telah menempatkan banyak binatang buas di sana, termasuk 3 binatang buas tingkat kaisar, lebih dari 20 binatang buas tingkat raja, dan sejumlah besar binatang buas tingkat raja. Kamu harus berhati-hati." Saat dia mengatakan ini, Lu Yuan merasa bahwa orang suci jurang surga memiliki senyum jahat di wajahnya. Binatang buas tingkat kaisar, ekspresi Lu Yuan berubah. Itu bukan sesuatu yang bisa mereka hadapi di level mereka. Tidak hanya Lu Yuan, tetapi ekspresi Yeye dan yang lainnya juga berubah. Kesulitan ujian ini jauh lebih tinggi dari yang mereka duga. Yeye melirik Lu Yuan, yang tersenyum. "Ayo masuk." Yeye mengangguk, meraih tangan Lu Yuan, dan kemudian meraih titik hitam di depannya. Saat berikutnya, Lu Yuan dan Yeye tersedot oleh titik hitam itu. Lu Yuan merasakan perubahan di ruang angkasa dan tidak melawan. Dia bergerak di sepanjang ruang angkasa dan segera tiba di area yang sangat gelap. Lu Yuan menyipitkan matanya. Kemudian, gen kaisar bayangan yang sangat kuat, kerajaan bayangan, mulai berperan.
Lu Yuan dapat dengan jelas melihat lingkungan sekitarnya. Ini adalah area yang agak tandus dengan dinding batu di kedua sisinya. Lu Yuan menatap ke langit dan menemukan bahwa ada juga dinding batu di atas. Lembah malam ada di bawah tanah. Tidak heran kalau begitu gelap. Pada saat ini, Yeye juga melihat sekelilingnya. Dia sedikit waspada. Ah Yuan, bisakah kamu melihat? Lu Yuan tersenyum. Aku tidak lemah. Jangan khawatir. Yeye tidak banyak bertanya dan mengangguk. Mehem, selanjutnya kita akan pergi dan mencari token itu. Lu Yuan bertanya dengan rasa ingin tahu, seberapa besar lembah malam ini. Apakah kamu mengerti, di mana token itu akan ditempatkan? Yeye menggelengkan kepalanya sedikit. Lembah malam adalah tempat suku kerajaan jurang surga kami berlatih setiap saat. Aku tidak tahu seberapa besar itu. Adapun lokasi token, aku juga tidak tahu. Lu Yuan, bagaimana kita menemukannya? Yeye terdiam sejenak, lalu dia menggelengkan kepalanya. Mari kita cari perlahan-lahan. Karena leluhur berkata begitu, pasti ada petunjuk. Baiklah kalau begitu. Pada saat ini, aura yang sangat kuat melonjak dan bergerak ke arah Lu Yuan dan Yeye. Ekspresi Lu Yuan berubah, dan bahkan tubuh Yeye membeku. Binatang buas tingkat kaisar, apakah dia seberuntung itu? 480 perubahan di lembah malam 1. Tak lama kemudian, seberkas cahaya gelap melesat ke arah Lu Yuan dan Yeye dari kejauhan dengan kecepatan yang sangat cepat. Pupil mata Lu Yuan mengecil. Tanpa berpikir, dia memeluk Yeye dan ruang berfluktuasi. Keduanya menghilang dari tempat itu. Dorong, cahaya itu melewati ruang yang berfluktuasi dan jatuh di dinding batu. Dengan suara gemuruh, dinding batu itu runtuh, dan akibatnya menimbulkan malapetaka. Seluruh ruang bawah tanah tampak berguncang. Ye Heng dan Yan Liang, yang berada jauh, merasakan sedikit getaran, dan ekspresi mereka sedikit berubah. Mereka saling memandang, dan sedikit kesungguhan muncul di wajah mereka. Yan Liang perlahan berkata, apakah itu binatang tingkat kaisar? Aku ingin tahu siapa yang menemuinya. Ye Heng tersenyum. Tidak masalah apakah itu Yeye atau Ye Jing. Mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Kuharap itu bukan Lu Yuan dan yang lainnya, kata Yan Liang dengan tenang. Aku masih ingin melawannya. Akan ada banyak kesempatan di masa depan, kata Ye Heng sambil tersenyum. Tidak perlu terburu-buru. Yan Liang terdiam beberapa saat dan mengangguk tanpa berkata apa-apa. Ye Heng kemudian berkata, kita harus menyembunyikan aura kita. Kalau tidak, kita mungkin akan bertemu dengan binatang tingkat kaisar seperti mereka. Itu akan merepotkan. Yan Liang mengangguk setuju dengan wajah serius. Gumpalan. Kabut hitam beredar di sekitar mereka berdua. Dalam sekejap, mereka tampaknya telah menghilang ke dalam kegelapan. Di tempat lain, Ye Jing dan manusia peri itu juga merasakan getaran itu. Mereka saling memandang, dan Ye Jing mencibir, aku ingin tahu apakah itu saudara laki-laki atau perempuan kerajaanku. Mereka sangat tidak beruntung. Manusia peri di sampingnya tersenyum, saudara Ye Xing, apakah kamu punya petunjuk? Petunjuk untuk menemukan token itu. Bagaimana kamu menyelesaikan ujianmu sebelumnya? Ekspresi Ye Jing serius saat dia perlahan menggelengkan kepalanya. Setiap ujian berbeda. Ujian sebelumnya tidak dapat digunakan sebagai contoh. Setelah mendengar ini, peri itu menunjukkan ekspresi kecewa. Kalau begitu kita harus mencarinya sedikit demi sedikit. Aku khawatir akan sedikit sulit menemukannya seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami. Ye Jing tidak mengatakan apa-apa dan hanya mengangkat bahu. Aku akan membawamu bersamaku untuk menyembunyikan auramu. Jangan bertemu dengan binatang buas tingkat kaisar. Itu bagus. Ye Jing menekan bahu pria elf itu, dan mereka berdua juga menghilang. Dalam celah sempit, ruang berfluktuasi dan Lu Yuan dan Yeye muncul. Mata Lu Yuan dipenuhi dengan ketakutan. Kekuatan sinar cahaya itu sangat menakutkan. Bahkan jika dia mengaktifkan tubuh spiritual matahari besar, mengaktifkan tubuh baja, dan bahkan semua kartu trufnya yang lain, dia mungkin tidak dapat memblokirnya. Apakah itu kekuatan binatang buas tingkat kaisar? Untungnya, dia memiliki kemampuan untuk berteleportasi. Kalau tidak, dia mungkin tidak bisa melarikan diri. Pada saat ini, Yeye mendorong dada Lu Yuan. Lu Yuan kembali sadar dan melirik Yeye dalam pelukannya. Yeye juga menatapnya. Wajahnya yang tanpa ekspresi tampak memiliki sedikit rasa malu, dan kedua telinga kucingnya sedikit bergetar. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya menatap Lu Yuan dengan tenang.
Lu Yuan sedikit malu dengan tatapan tenang Yeye. Dia batuk dan melepaskan Yeye. Apakah kamu baik-baik saja? Dia bertanya sambil tersenyum. Aku baik-baik saja, Yeye menggelengkan kepalanya. Dia melihat sekeliling dan berkata, binatang buas tingkat kaisar itu sangat kuat. Jika bukan karena kamu, Ah Yuan, aku akan tersingkir. Lu Yuan tersenyum. Aku di sini, kamu bisa tenang. Ya, Yeye mengangguk. Kemudian, dia teringat sesuatu dan meraih lengan Lu Yuan, berkata dengan lembut, kita harus menahan aura kita kalau kita bertemu dengan binatang buas tingkat kaisar lagi. Saat dia berbicara, gumpalan kabut hitam beredar di sekelilingnya, menyelimuti Lu Yuan dan dirinya sendiri. Lu Yuan merasakan aura gelap dan mengangkat alisnya sedikit. Ini adalah penggunaan kekuatan kegelapan. Sejujurnya, Lu Yuan, yang sekarang memiliki gen tipe kegelapan tingkat kaisar, juga bisa melakukan ini. Dia tidak banyak bicara. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, ayo pergi. Yeye mengangguk perlahan, lalu berkata, menurut pemahamanku tentang leluhur kita, mungkin ada tanda-tanda di tubuh binatang buas itu atau di sudut-sudut terpencil. Mereka bahkan mungkin dijaga oleh binatang buas tingkat kaisar. Lu Yuan mengangkat alisnya, kalau begitu mari kita lihat sambil berburu binatang buas. Jika mereka dijaga oleh binatang buas tingkat kaisar, maka mari kita luangkan waktu untuk merencanakan. Ya, ... Di alun-alun istana Netherworld, 3 layar cahaya melayang di udara. Saint Heaven Abyss dan para tetua serta junior klan Ye menatap ketiga orang di layar cahaya. Pada saat ini, kebanyakan orang menatap layar cahaya Lu Yuan dan Yeye dengan tatapan aneh di mata mereka. Terutama Yemu. Ketika dia melihat Lu Yuan memeluk Yeye, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyipitkan matanya dan mendengus dingin. Saint Heaven Abyss menatap Lu Yuan. Dengan penuh minat dan senyum muncul di wajahnya. Anak manusia ini menarik. Mendengar ini, Yemu dan yang lainnya tercengang. Mereka menatap Saint Heaven Abyss dengan heran. Orang harus tahu bahwa leluhur mereka adalah seorang santo pertempuran, jadi seberapa tinggi visinya. Bahkan jika dia adalah yang pertama di papan kebanggaan surga, tidak semua orang bisa menarik perhatiannya. Bagaimanapun, bahkan orang nomor 1 di peringkat The Prodigy hanya akan mampu menerobos ke ranah Saint pertempuran sebagai minoritas. Dia tidak menyangka leluhurnya akan memuji manusia ini. Yemu menarik kembali pandangannya dan berkata perlahan, leluhur, apakah ada yang istimewa tentang manusia ini? The Heaven Abyss Saint tertawa sambil menggelengkan kepalanya. Dia jauh lebih kuat dari yang kau kira. Aku tidak menyangka ada orang muda seperti itu di level Raja Pertempuran. Lumayan. Kalau saja ada lebih banyak jenius seperti dia. Kita tidak punya banyak waktu lagi, desahnya.